Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Sholatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita walaupun secara daring ya, secara masih dalam jaringan ya. Kedua kalinya sholawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan keharibaan beliau junjungan kita, suri tauladan kita yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yaitu zamannya dinul Islam, beliau Habib Ana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah ya, kita semua akan mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita lanjutkan perkuliahan kita yang sempat tersendat ya akibat wabah yang menyerang tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia ya. Tapi harap maklum ya, karena memang kita harus sadar bahwa ada hikmah besar di balik semua ini ya. Apapun itu ya, tergantung sudut pandang kita memandang apa yang menjadi berkah atau hikmah ya daripada adanya wabah ini. Oke, selanjutnya pada materi kali ini yaitu tentang desain kurikulum ya. Paling tidak saya akan langsung kepada tiga pokok bahasan atau 3 pertemuan kita ya, dari pengertian kurikulum ya, terus kemudian komponen-komponen kurikulum, terus yang selanjutnya fungsi, peran, dan tujuan kurikulum. Itu harusnya 3 pertemuan, tapi untuk efektivitas kita langsung saja 1 pertemuan ini ya. Tugas Anda untuk kuliah daring ini hanya merangkum ya, dari 3 pertemuan kita ini nanti Anda merangkum 1 sampai 2 lembar saja. Anda dengarkan semua ya sampai selesai, terus kemudian nanti dirangkum dan hasilnya dikumpul setelah kita bisa bertatap muka secara normal lagi ya, tidak secara daring seperti ini. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk absensi silahkan komen di kolom komentar di bawah nanti ya, di bawah ini ketika jenengan nanti mendengarkan daripada materi ini ya, absen, terus kemudian kelas, nama absennya nama, terus kemudian ditulis kelas ya. Yang selanjutnya kalau ada pertanyaan juga Anda bisa melalui kolom komentar ya, nanti akan kita bahas setelah materi setelah ini ya, atau di pertemuan selanjutnya, atau nanti saya upload video seperti ini tersendiri untuk jawabannya, tergantung banyak atau tidaknya, terus berat atau tidaknya pertanyaan. Baik, selanjutnya akan kita bahas dulu ya pengertian kurikulum. Sebelum masuk ke kurikulum ya, kita ulas lagi ya, pengertian dari pendidikan dulu. Jadi pendidikan itu secara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya,
kalau nggak salah pasal 1 ya, itu menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya ya, untuk memiliki kekuatan spiritual ya, terus kemudian spiritual keagamaan ya, terus kemudian bisa mengendalikan diri ya, mengendalikan kepribadian, terus kemudian memiliki kecerdasan yang diharapkan ya, terus akhlak yang mulia ya, serta memiliki keterampilan ya yang diperlukan dirinya ya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan ini ya, setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, faktor-faktor tersebut ya. Antara lain adalah yang pertama adanya guru ya, yang kedua adanya siswa, kemudian yang ketiga adanya kurikulum, yang keempat adanya sarana dan prasarana, yang selanjutnya adalah lingkungan pendidikan. Jadi semua ini adalah sistem ya, yang tidak dapat ditawar lagi. Ini adalah komponen-komponen yang tidak bisa ditawar lagi ya. Ada guru tapi nggak ada siswa ya, maka pendidikan tidak akan pernah berjalan. Ada siswa, banyak siswa, gurunya kurang, maka pendidikan tidak akan maksimal ya. Itu masih seputar guru dan siswa. Sarannya juga seperti itu. Sarannya itu sangat mendukung ya, proses dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran ya. Terus kemudian yang nggak kalah penting di sini adalah kurikulum ya. Kurikulum ini nanti akan kita bahas ke selanjutnya. Salah satu dari komponen itu kurikulum ya, sangat penting ya. Terus kemudian lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan pendidikan itu tempat pendidikan itu dilaksanakan ya, adanya satu bangunan ya, adanya satu tempat untuk mendirikan bangunan, sampai dengan hal-hal yang dapat mendukung daripada terciptanya lingkungan pendidikan ya. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian kurikulum ya. Jadi kurikulum itu mulai dikenal sebagai istilah ya dalam dunia pendidikan itu sejak 1 abad yang lalu. Artinya apa? 100 tahun yang lalu itu kita sudah mengenal arti daripada kurikulum ya. Istilah kurikulum ini muncul untuk pertama kalinya dalam sejarah disebutkan ya dalam kamus Webster itu pada tahun 1856 ya. Jadi 1 abad lebih itu ya. Pada tahun itu ya, kata kurikulum itu ya digunakan ya hanya dalam bidang olahraga ya, yakni adalah suatu alat yang membawa orang ya dari start ya, artinya dari pertama kali mulai sampai ke finish ya. Itu arti kurikulum pada awal lahirnya. Tapi seiring perkembangan zaman ya, barulah pada tahun 1955 ya, istilah kurikulum ini dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan ya. Ini masih sebatas dalam sejarah 1955 itu masih sebatas mata pelajaran. Jadi belum seperti sekarang ini ya. Pengertian kurikulum ya seiringnya perkembangan
zaman ini ya, dengan teriringnya perkembangan teori dan praktek pendidikan ya, dalam pandangan lama ya, kurikulum itu merupakan kumpulan sejumlah mata pelajaran yang harus disampaikan oleh guru dan dipelajari oleh siswa ya. Pandangan-pandangan ini menekankan pengertian kurikulum pada segi isi ya. Selanjutnya dalam pandangan yang muncul kemudian ya, penekanan terletak pada pengalaman belajar ya. Dengan titik tekan tersebut ya, kurikulum diartikan sebagai segala pengalaman yang disajikan ya kepada para siswa di bawah pengawasan atau pengarahan sekolah ya. Ada sejumlah ahli teori kurikulum yang berpendapat bahwa kurikulum itu bukan hanya meliputi semua kegiatan yang direncanakan yang sudah terkonsep ya, tapi melainkan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah ya. Jadi selain kegiatan kurikuler ya, pada kegiatan formal juga kegiatan kurikuler yang tidak formal ya. Nah, itu dalam sejarahnya. Pengertian kurikulum ya secara etimologis ya adalah tempat berlari, dengan kata yang berasal dari bahasa Latin ya, yaitu kurir ya. Adalah pelari atau curer atau curere ya, itu tulisannya, yang artinya tempat berlari ya. Selain itu ya juga berasal dari curriculae ya, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari ya. Maka pada waktu itu pengertian kurikulum ialah ya, jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah ya. Dalam pandangan tradisional ya, disebutkan bahwa kurikulum itu memang hanya rencana pelajaran ya. Sedang dalam pandangan modern seperti sekarang ini, kurikulum lebih dari sekedar rencana pembelajaran atau rencana pelajaran atau hanya sebatas bidang studi ya. Kurikulum dalam pandangan modern ya adalah semua ya, yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah ya. Dalam kalimat lain disebut sebagai semua pengalaman belajar. Berikut ini beberapa pengertian kurikulum menurut para pakar ya. Yang pertama, Saylor dan Alexander merumuskan kurikulum ya dalam bahasa Inggris sebagai the total effort of the school situations ya. Artinya bahwa kurikulum itu merupakan keseluruhan usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan ya, atau sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Itu menurut Saylor dan Alexander. Tapi ada juga yang mengatakan ya, menurut Smith ini ya, kurikulum itu sebagai perangkat dan upaya pendidikan yang bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan hidup bermasyarakat ya. Anak dibina agar memiliki kemampuan menyesuaikan dirinya untuk menjadi bagian dari masyarakat ya. Kemudian ada juga ya tokoh yang mengatakan, Harold Rock gitu ya, mengatakan ya kurikulum itu sebagai program sekolah yang di dalamnya terdapat semua peserta didik ya dan pekerjaan guru-guru mereka ya. Jadi secara luas dan secara sempit bisa sampean simpulkan sendiri ya,
nanti seiringnya berjalannya waktu jenengan nanti akan paham apa yang dimaksud kurikulum modern ya. Ini banyak yang masih mengartikan kurikulum secara klasik ya. Kemudian ada juga Hilda Tabak dan Tyler ya, sebagaimana yang dikutip oleh Alan C. Orsten ya dan Francis P. Hankins ya, mendefinisikan kurikulum itu ya sebagai bahasa Inggris juga a plan for action or written document which includes strategy for achieving the desired goal of ends ya. Ya, jadi adalah rencana untuk sebuah tindakan yang tertulis dalam dokumen ya, yang berisi tentang strategi atau pencapaian yang diinginkan sebagai satu keberhasilan ya, atau di endingnya atau di akhirnya. Selanjutnya ya, adapun pengertian kurikulum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ya, butir 19 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana ya dan peraturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi ini jelas sekali ya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum itu mencakup 4 komponen ya. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah isi atau materi ya, yang ketiga metode atau cara mengaplikasikan materi ya, atau implementasi dari materi atau penyampaian dari materi itu, yang terakhir adalah kesimpulan ya, yang terakhir adalah evaluasi ya, bukan kesimpulan, evaluasi. Dan kalau boleh saya tambahi bahwa selain 4 komponen itu ada yang namanya tindak lanjut ya. Kita mengevaluasi tanpa adanya tindak lanjut, maka evaluasi itu akan tidak memiliki makna ya. Jadi adanya evaluasi ya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, terus kemudian ada tindak lanjut ya, ada tindakan dari kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya kita pertahankan, sementara kekurangannya kita benahi. Baik, selanjutnya adalah dari penjelasan dari komponen-komponen kurikulum itu ya. Yang pertama adalah tujuan itu sendiri ya. Komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan ya. Dalam skala makro itu ya, rumusan tujuan kurikulum ya erat kaitannya dengan filsafat ya atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat ya. Jadi kurikulum itu berbicara tentang falsafah pendidikan ya. Jadi tujuannya apa ya? Tujuan itu biasanya tercantum dalam visi ya. Visi itu biasanya kan ada beberapa yang menjadi target utama ya. Misalkan visi itu menjadi sekolah yang memiliki kemampuan intelektual ya, sains, serta tidak meninggalkan norma-norma agama ya, atau terfokus pada norma-norma agama yang tidak meninggalkan sains ya, ilmu pengetahuan dan teknologi dan seterusnya ya. Itu merupakan salah satu tujuan. Nah, visi itu nanti pengaplikasiannya menggunakan misi. Misi itu adalah jabaran dari visi. Jadi visinya apa, terus kemudian dilaksanakan oleh misi
Sederhananya begini, rumusan tujuan yang menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan ya, misalkan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia pada saat ini adalah Pancasila, maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum ya adalah terbentuknya masyarakat yang Pancasilais ya. Dalam skala mikro ya, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi ya, atau tujuan yang lebih sempit ya, seperti tujuan setiap mata pelajaran ya, terus kemudian tujuan proses pembelajaran itu sendiri ya. Nah itu jadi komponen kurikulum itu minimal ada 4 itu ya. Yang selanjutnya selain daripada tujuan dari kurikulum itu tadi, yang kedua adalah isi dan materi pelajaran ya. Isi kurikulum ini merupakan komponen-komponen yang berhubungan dengan pengamalan belajar ya, yang harus dimiliki siswa ya. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan ya, maupun aktivitas dan kegiatan siswa ya, baik materi maupun aktivitas itu ya, seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya yang ketiga, setelah tadi tujuan ya, yang kedua materi pelajaran, yang ketiga metode atau strategi pengaplikasian dari isi atau materi pelajaran tadi ya. Strategi dan metode ini merupakan komponen ketiga ya dalam pengembangan kurikulum itu ya. Komponen-komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum itu sendiri ya. Bagaimana bagus dan idealnya tujuan yang harus dicapai tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat tercapai ya. Strategi itu meliputi rencana ya, terus kemudian metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu ya. Dari pengertian di atas ya, setidaknya ada 2 hal yang patut kita cermati ya dalam metode strategi ini. Yang pertama, strategi pembelajaran ini merupakan rencana tindakan ya, atau yang disebut dengan rangkaian kegiatan ya, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya ya dalam pembelajaran itu ya, sumber daya atau kekuatan ya dalam pembelajaran itu ya. Ini berarti penyusunan atau strategi baru ya, sampai pada proses penyusunan rencana kerja ya, belum sampai pada tindakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi ya adalah pencapaian tujuan itu sendiri. Dengan demikian ya, penyusunan langkah-langkah pembelajaran ya, terus kemudian pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar, semuanya itu diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Terus kemudian upaya untuk
mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata ya, agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal ya, yang dinamakan dengan metode ya. Itu semua dinamakan dengan metode. Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan ya. Dengan demikian bisa jadi satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Misalnya ya, untuk melaksanakan strategi ekspositori ya, bisa digunakan metode ceramah ya, sekaligus metode tanya jawab, atau bahkan diskusi dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia tersebut ya, termasuk menggunakan media pembelajaran itu ya. Oleh karena itu ya, strategi ya hampir sama dengan metode, cuman ada perbedaan sedikit, yaitu strategi itu lebih merujuk pada a plan of operation achieving something ya, sedangkan metode adalah a way in achieving something ya. Jadi ada bedanya ya antara rencana operasi untuk mencapai sesuatu dengan jalan untuk mencapai sesuatu. Baik, yang selanjutnya yang keempat adalah evaluasi ya. Minimal ada 4 ini. Yang keempat adalah evaluasi ya. Evaluasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kurikulum ya. Kita sudah ada tujuan ya, ada materi, terus kemudian sudah kita aplikasikan, harus ada evaluasi ya. Kalau nggak ada evaluasi, nanti kita nggak akan mengerti kekurangan dari apa yang sudah kita laksanakan. Itu ada evaluasi ya. Kalau dalam perguruan tinggi itu namanya yang bergerak di sana adalah UPM, unit penjamin mutu, atau LPM, lembaga penjamin mutu ya, yang di dalamnya ada penjaminan mutu internal ya, SPMI itu. Evaluasi sudah selesai ya, saya tambahi ada yang namanya tindak lanjut ya. Evaluasi sudah dilaksanakan ya, banyak kekurangan ya, ada banyak kelebihan ya. Yang kelebihan itu dipertahankan, kemudian kekurangannya harus kita tambahi supaya pembelajaran atau proses pendidikan itu menjadi maksimal ya. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip kurikulum ya. Prinsip-prinsip kurikulum ini setidaknya ada 5 komponen ya, atau 5 bagian yang harus dimiliki ya. Yaitu yang pertama adalah prinsip relevansi ya, yang kedua adalah prinsip fleksibilitas ya, yang selanjutnya adalah prinsip kontinuitas ya, yang keempat adalah prinsip efektivitas ya, yang kelima adalah prinsip efisiensi ya. Baik, kita bahas dulu yang prinsip relevansi ya. Prinsip relevansi ini terbagi menjadi kedua ya. Yang pertama relevansi internal ya. Relevansi internal ini adalah setiap kurikulum itu harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya ya, yaitu keserasian yang harus dicapai ya, antara isi ya, kemudian materi ya, atau yang biasa kita sebut dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa ya. Terus kemudian strategi atau metode yang digunakan, serta alat-alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan ya. Relevansi ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum ya. Jadi prinsip relevansi ini sangat penting sekali ya, karena memang prinsip-prinsip yang digunakan kalau nggak relevan ya antara satu dengan yang lain, maka ya tidak akan menjadi pendidikan tidak akan berjalan secara maksimal ya.
Terus selanjutnya adalah relevansi eksternal ya. Selain daripada internal yang terintegrasi ya, memiliki sistem yang padu ya, mulai dari isi materi dan pengalaman belajar itu ya, ada namanya relevansi eksternal ya. Relevansi eksternal ini berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat ya. Dalam relevansi eksternal ini setidaknya ada 3 prinsip relevansi eksternal itu ya. Yang pertama, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik ya. Artinya bahwa proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa ya. Contohnya misalkan ya, untuk siswa yang berada di perkotaan itu perlu dikenalkan kehidupan yang ada di lingkungan perkotaan ya, seperti keramaian, kemudian kalau di perkotaan itu identik dengan rambu-rambu lalu lintas ya, terus kemudian tata cara dan pelayanan jasa bank, karena memang di perkotaan itu kan bank itu menjamur ya, dan seterusnya yang berhubungan dengan hiruk pikuk di perkotaan ya. Jangan sampai di perkotaan anak diperkenalkan kepada kehidupan yang di desa itu tidak relevan, kurang relevan dengan lingkungan hidup. Kalau mau diperkenalkan ya tidak dalam kurikulum, artinya dia ada satu perjalanan khusus seperti field trip dan seterusnya ya, yang dia tidak sama sekali masuk komponen kurikulum ya. Beda antara kota dan desa. Kalau di desa itu yang harus dikenalkan ya sawah, ladang ya, terus kemudian tentang perkalian ya, kali itu persungaian ya, terus kemudian yang berhubungan dengan pedesaan lah ya. Terus kemudian yang ada di lingkungan pantai misalkan ya, diperkenalkannya ya dengan tambak ya, terus kemudian dengan nelayan ya, terus dengan koperasi simpan pinjam yang berhubungan dengan berjalannya perekonomian dari nelayan ya, pembibitan udang, pembibitan ikan ya, terus kemudian cara pemasaran ikan supaya nelayan tidak tergantung kepada tengkulak gitu, misalkan seperti itu ya. Selain relevansi dengan lingkungan sekitar ya, prinsip relevansi yang kedua ya, kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman ya, baik sekarang maupun yang akan datang ya. Artinya isi kurikulum ini harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang ya. Selain itu juga apa yang diajarkan kepada siswa harus bermanfaat ya untuk kehidupan siswa pada waktu yang akan datang ya. Misalnya ya, untuk kehidupan yang akan datang ya, penggunaan komputer kemudian internet menjadi salah satu kebutuhan ya. Maka dengan demikian bagaimana cara memanfaatkan komputer dan bagaimana cara mendapatkan informasi dari internet ya, sudah harus diperkenalkan sejak dini kepada siswa ya. Sekarang kan perekonomian itu kan luar biasa itu, melalui media sosial itu. Jadi sekarang itu kaum kapitalis itu sedang gulung kumping, karena dia sudah tidak bisa mengatur harga lagi. Sekarang yang mengatur harga itu justru malah konsumen ya, bergerak cepat ke bawah itu melalui media sosial itu. Jenengan kalau punya Facebook ya, atau punya grup WA ya, itu banyak promo di sana, dan hampir setiap hari
kawan-kawan ya, teman-teman dari yang biasa berbisnis itu memperkenalkan produknya itu lewat sana. Ya, ini yang membuat orang-orang atau kaum-kaum kapitalis gulung kuming. Prinsip relevansi kurikulum itu harus mengarah kepada ke sana ya. Yang nomor 2, yang nomor 3, relevansi dengan tuntutan dunia kerja. Artinya bahwa apa yang diajarkan di sekolah itu harus mampu memenuhi tuntutan dunia kerja. Ya. Untuk sekolah kejuruan misalkan ya, kalau dahulu di sekolah kejuruan ekonomi ya dilatih bagaimana agar siswa mampu menggunakan mesin tik ya, sudah tidak banyak digunakan. Yang sekarang sudah tidak banyak digunakan ya, akan tetapi yang lebih banyak digunakan itu sekarang komputer ya. Dengan demikian keterampilan mengoperasikan komputer ini harus diajarkan ya. Karena dunia kerja sekarang menuntut itu ya. Baik, itu tadi adalah prinsip relevansi ya. Terus yang kedua adalah prinsip fleksibilitas ya. Apa yang diharapkan dalam kurikulum ideal ini kadang-kadang ya kurang sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada ya. Bisa saja ketidaksesuaian itu ditunjukkan oleh kemampuan guru yang kurang ya. Terus kemudian latar belakang kemampuan dasar siswa yang rendah ya, atau mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu kurang memadai ya. Maka kurikulum ini harus bersifat lentur dan fleksibel ya. Artinya kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel ini akan sulit diterapkan ya. Prinsip fleksibilitas ini ya minimal mempunyai dua sisi ya. Prinsip fleksibilitas ini ya, dua sisi. Yang pertama fleksibel bagi guru ya. Artinya kurikulum itu harus memberikan ruang gerak ya bagi guru ya untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada ya. Jadi pengembangan guru ini sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi saya kira memang belum maksimal ya. Seperti ada pelatihan-pelatihan ya, penataran-penataran, terus seminar-seminar, itu adalah pengembangan guru, walaupun hasilnya belum seberapa maksimal ya. Untuk kekurangan guru itu ya kurangnya kemampuan guru itu, cara mengembangkannya adalah seperti itu. Selama ini solusinya hanya mengikuti seminar ya, mengikuti penataran ya, terus mengikuti yang sejenis itulah. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas bagi siswa ya. Ini artinya kurikulum itu harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan ya, sesuai dengan minat dan bakat manusia. Karena memang setiap manusia itu punya potensi yang harus dikembangkan ya. Yang paling dominan itu adalah potensi hereditas ya. Potensi hereditas ini bagaimana perilaku dan kegiatan orang tua selama bergaul dengan si anak itu ya. Jadi kalau orang tuanya bengkel, itu faktor hereditas, biasanya anaknya juga senang bengkel ya. Kalau orang tuanya penyanyi, itu biasanya anaknya juga akan ikut ya, minimal bisa menyanyi lah ya, atau pintar nyanyi ya. Itu adalah faktor hereditas. Jadi kebiasaan orang tua itu nurun kepada anaknya ya. Terus yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi orang tuanya nggak seberapa pinter main bola, tapi dia tinggalnya di lingkungan lapangan ya, di dekat lapangan, tiap hari melihat orang main bola dan dia ikut ya, secara otomatis bisa berkembang melalui
melalui lingkungan itu ya. Jadi yang pertama hereditas, kedua lingkungan. Jadi keduanya ini sangat menjadi dasar daripada perkembangan siswa itu sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip kontinuitas ya. Jadi prinsip kontinuitas ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling berkaitan dan berkesinambungan ya antara materi pelajaran pada berbagai jenjang ya dan jenis program pendidikan ya dalam penyusunan materi pelajaran ya. Jadi prinsip kontinuitas itu jangan sampai kurikulum dibuat hanya stagnan atau dibuat hanya untuk tahun ini saja, tidak ya. Ada namanya rencana jangka panjang ya, ada namanya renstra, rencana strategis ya, ada namanya rencana jangka pendek. Kalau jangka pendek ini pengembangannya ya hanya 1-2 tahun, targetnya harus tercapai. Tapi kurikulum lebih dari itu ya. Kurikulum itu harus mencapai rencana jangka panjang ya minimal 5 tahun. Jadi satu kali pergantian kurikulum itu digunakan untuk 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun dievaluasi ya. Setelah dievaluasi masih layak digunakan atau tidak. Kalau layak digunakan ya dikembangkan. Tentu setiap zaman, setiap bahkan bukan hanya setiap tahun, setiap bulan, setiap hari ya, setiap detik yang namanya dunia itu berubah. Ya, dunia sains itu setiap detik itu berubah. Dunia pendidikan setiap detik berubah. Ada kompetisi di sana. Ya, kompetisi yang mengarah kepada perkembangan zaman ya. Saya ambilkan contoh ya. Ketika kita kecil saya lah khususnya ya, megang HP yang bunyi tilulit itu sudah hebat ya, anak-anak megang HP pada saat itu ya. Tapi seiring perkembangannya zaman ya, tidak lama itu sekitar 2-3 tahun ya, 4 tahun 5 tahun ya, itu HP tilulit itu sudah nggak ceng-cengpo itu namanya, sudah tidak dipakai lagi. Ada perkembangan yang namanya dari monoponik ke poliponik. Ya, poliponik itu terus perkembangannya ada sudah pakai kamera ya, terus sudah pakai kamera ada perkembangannya lagi kamera yang 3D ya, ada perkembangan lagi BBM, terus kemudian Android dan seterusnya sampai dengan sekarang. Bahkan sekarang sangat cepat sekali ya. Anda beli HP hari ini yang terbaik ya, 2-3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 bulan lamanya itu sudah ada yang terbaru lagi, yang lebih canggih fitur-fiturnya. Tentunya komponen-komponennya lebih canggih. Makanya prinsip kontinuitas ini harus menjadi salah satu rujukan ya, salah satu yang harus dipertimbangkan ya. Yang keempat adalah prinsip efektivitas ya. Prinsip efektivitas ini berkenaan dengan rencana ya, dalam suatu kurikulum ya, yang dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar ya. Setidaknya terdapat 2 sisi efektivitas ya dalam suatu pengembangan kurikulum ya. Yang pertama adalah efektivitas yang berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas ya. Dalam melaksanakan tugas tentunya mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas ya. Saya ambilkan contoh, misalkan efektivitas ini, apabila guru menetapkan dalam 1 semester harus menyelesaikan 12 program pembelajaran ya sesuai dengan pedoman kurikulum, ternyata dalam jangka waktu tertentu hanya dapat menyelesaikan 4, 5 atau 6 program saja ya, berarti dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program itu tidak efektif. Makanya prinsip efektivitas ini ya harus senantiasa dipertimbangkan ya. Yang kedua, yang pertama tadi efektivitas yang berhubungan dengan guru ya dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum ya dalam kelas. Yang kedua ya,
efektivitas kegiatan siswa, ya kalau tadi guru sekarang siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar, ya. Maksudnya, ya, sejauh mana sih siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan yang ditentukan itu tentunya ya sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan pula, ya. Saya ambilkan contoh, misalkan apabila ditetapkan dalam satu semester siswa itu harus mencapai sejumlah tujuan pembelajaran, ya, ternyata hanya sebagian saja yang dapat dicapai oleh siswa, ya maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran ini ya tidak efektif. Artinya secara prinsip efektivitas ya kurang bisa dipenuhi, ya. Mohon maaf kalau Anda di sekolah-sekolah yang labelnya sekolahan umum, ya, bukan sekolahan yang keagamaan, itu biasanya antara target pembelajaran dengan waktu yang diberikan itu tidak balance. Ya bayangkan saja target pendidikan agama itu misalkan dalam kelas dalam satu minggu itu hanya 2 jam, ya paling banyak 4 jam, itu siswa harus mampu yang pertama wudhu, ya, kedua sholat, ya, terus sholat sendiri terbagi menjadi sholat wajib, sholat sunnah, ya, ada sholat mayit, ya, dan seterusnya. Itu waktunya hanya sedikit sekali, dan nonsen ketika itu bisa tercapai secara maksimal, ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari prinsip efektivitas, ya. Yang kelima, yang terakhir adalah prinsip efisiensi. Ya, prinsip efisiensi ini berhubungan dengan perbandingan, ya, antara tenaga, waktu, ya, terus kemudian suara, ya, terus kemudian biaya yang dikeluarkan, ya, dengan hasil yang diperoleh. Ya, kurikulum ini dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, ya, terus kemudian biaya yang minimal, ya, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Tapi ini nonsen, ya. Tapi kita harus tetap berusaha, gitu saja, tetap berusaha dengan waktu yang sedikit, biaya yang sedikit, ya, terus kemudian tenaga yang ekstra, kita mendapatkan hasil yang ekstra pula, ya. Itu harus senantiasa diusahakan, ya, walaupun api jauh dari panggang, ya. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, ya, manakala menuntut peralatan, ya, sarana dan prasarana yang sangat khusus, ya, serta mahal pula harganya, maka kurikulum itu ya tidak praktis, ya, dan sukar untuk dilaksanakan, ya, karena tidak balance antara keinginan dengan fakta yang ada, ya, keinginan dengan fasilitas yang ada, ya. Kurikulum ini harus dirancang untuk dapat digunakan dalam segala keterbatasan, ya. Pengembangan kurikulum dalam sekolah di Indonesia ini ya mengikuti prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang berbeda, ya, berbeda-beda antara satu sama lain, ya. Namun sasaran yang hendak dicapai sama, yaitu dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, ya, pada umumnya, yang tujuan pendidikan nasional pada khususnya, dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, yang selanjutnya, yang D, fungsi dan peranan kurikulum, ya. Pertama kita bahas fungsi kurikulum dulu, ya. Secara umum, fungsi kurikulum ini adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik, ya, untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan, ya, yang hendak dicapai. Ya, kurikulum itu adalah
segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah ya, termasuk guru ya. Terus kemudian sarana serta prasarana lainnya ya. Kurikulum ini sebagai program belajar bagi siswa ya, disusun secara sistematis ya dan logis ya, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai program belajar ya, kurikulum adalah niat ya atau rencana ya dan harapan ya. Menurut Alexander English ya, fungsi kurikulum itu meliputi paling tidak ada 6 fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian ya, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga diferensiasi ya, yang keempat fungsi persiapan ya, terus kemudian yang kelima fungsi persiapan pemilihan ya, yang keenam adalah fungsi diagnostik ya, diagnosa ya. Yang A kita bahas A dulu, fungsi penyesuaian ya. Fungsi penyesuaian ini dilakukan karena individu dalam lingkungan itu karena individu hidup dalam lingkungan ya, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis ya, maka setiap individu itu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis ya. Ya, dan di balik lingkungan pun harus disesuaikan dengan kondisi perorangan ya. Disinilah letak fungsi kurikulum ya, sebagai alat pendidikan ya menuju individu yang baik ya, individu yang dapat menjadi individu yang dapat hidup di lingkungan sosial ya. Itu fungsi penyesuaian ya. Terus kemudian fungsi integrasi ya. Kurikulum ini berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi ya. Oleh karena individu itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat ya. Maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan ya dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat ya, fungsi integrasi ini. Jadi mencetak kurikulum itu harus mencetak pribadi-pribadi yang punya integritas ya, integritas kerja dalam terintegrasi itu. Yang C itu fungsi diferensiasi ya, fungsi perbedaan ya. Kurikulum itu perlu memberikan pelayanan ya terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat ya. Pada dasarnya diferensiasi ini ya akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat ya. Yang namanya manusia itu punya perbedaan, dan perbedaan dalam karakter, perbedaan dalam bakat, minat ya, perbedaan dalam apapun, dan itu harus kita pikirkan ya, fungsi diferensiasi ini tadi ya. Yang keempat ya adalah fungsi persiapan ya. Jadi kurikulum itu berfungsi mempersiapkan siswa ya agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh ya, atau terjun ke masyarakat langsung ya. Mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan ya sangat perlu, karena sekolah tidak mungkin ya memberikan semua apa yang diperlukan atau semua apa yang menarik minat mereka, dan ini harus dipersiapkan ya. Yang E, fungsi pemilihan ya. Fungsi pemilihan ini antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat ya. Perbedaan tadi dengan pemilihan ini mempunyai perbedaan yang sangat erat ya. Pengakuan atas perbedaan ya berarti pula diberikan kesempatan bagi orang ini untuk memilih apa yang dia inginkan ya, menurut bakat dan minatnya ya.
ini merupakan kebutuhan yang sangat ideal bagi masyarakat yang demokratis ya, sehingga kurikulum ini perlu program secara fleksibel ya. Fungsi pemilihan ini ya, anak disuruh memilih ya, ya bakat Anda apa, terus kemudian minat Anda apa ya, terus kemudian secara undang-undang dasar ini sudah tercapai ya, dia harus menjadi orang yang Pancasilais ya, terus paham dengan undang-undang dasar ya, kemudian minat dan bakatnya ke arah mana ya, ada yang ingin jadi pendakwah ya, disalurkan itu ya, terus kemudian ada yang ingin menjadi seorang pesepak bola ya, harus kita fasilitasi ya, ingin menjadi seorang penyanyi ya, harus mempersiapkan peralatan yang mendukung untuk menjadi seorang musisi dan seterusnya. Itu makanya berat sekali, tapi ya apa salahnya kita coba. Kalau nggak bisa ya kita gunakan apa yang bisa saja ya, minimal kita sudah berusaha lah, supaya tidak tertinggal dengan yang lain ya. Ya, ini yang bekerja di sini adalah penjaminan mutu ya. Penjaminan mutu internal ya, itu dilakukan kalau di perguruan tinggi di UPM. Kalau di sekolah itu penjaminan mutu itu di waka kurikulum biasanya ya. Yang selanjutnya, yang terakhir ya, adalah fungsi diagnostik ya. Salah satu segi pelayanan pendidikan ini adalah membantu ya dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya, sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki ya. Ini dapat dilakukan bila mereka menyadari semua kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya ya. Tentunya melalui eksplorasi ya, melalui pengembangan ya. Fungsi kurikulum dalam mendiagnosa dan membimbing siswa agar dapat mengembangkan potensi siswa ya secara optimal ya, itu fungsi diagnosa ya. Dia mendiagnosa, diagnosa itu ini kemungkinan bakatnya ini, terus ini harus mengarah ke sana ya. Biasanya bimbingan dan konseling yang ke arah sana. Mendiagnosa itu kayak dokter, kayak bidan itu, kayak mantri itu loh. Ini panas, terus kemudian batuk-batuk ya, terus kemudian tenggorokannya sakit ya. Ini kemungkinan terkena wabah corona misalkan. Itu kan ada gejala-gejalanya. Kalau itu baru nanti di tes medis ya, misalkan seperti itu. Itu namanya diagnosa. Kalau petani itu mendiagnosa misalkan tanaman padi misalkan, padi kok keluar bercak-bercak merah ya, ini didiagnosa, oh ini ternyata jamur, mungkin ini jamur, dan feeling kuat saya ini adalah jamur, carikan obat jamur gitu. Terus banyak werengnya ya, ini nanti kalau seumpamanya dibiarkan akan menjadi keriting, cari obat wereng. Nah itu dengan cara diagnosa, dilihat dulu, didiagnosis dulu ya. Itu yang pertama tadi ya, fungsinya. Yang kedua adalah peran kurikulum itu sendiri ya. Kurikulum bagi program pendidikan ya, di mana sekolah sebagai institusi sosial ya melaksanakan operasionalnya ya, paling tidak ya ada 3 jenis kurikulum yang harus kita pahami. 3 jenis peran kurikulum yang harus kita pahami. Yang pertama peran konservatif ya, yang kedua adalah peran kritis dan evaluatif ya, yang ketiga adalah peran aktif. Jadi ketiga-tiganya ini harus kita terapkan ya. Yang pertama kita peran konservatif tadi ini menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana ya untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini ya, bagi generasi muda
Ya, jadi budaya-budaya atau warisan-warisan budaya yang sudah lampau itu kita harus senantiasa menghidupkan kembali, karena budaya ini untuk menjadi sebuah budaya ini prosesnya sangat panjang ya, mulai dari kebudayaan ya, terus kemudian nanti hasil dari kebudayaan menjadi budaya yang sudah maju disebut dengan peradaban ya. Ini sangat dibutuhkan ya untuk peran kurikulum ya secara konservatif ini ya. Yang pertama budaya tadi ya. Budaya itu panjang ini kalau kita bahas, cuman saya coplik sekilas saja. Kebudayaan itu adalah hasil cipta, rasa, dan karya manusia. Itu kebudayaan. Hasil dari kebudayaan, hasil dari ciptaan manusia yang sudah digunakan sebagai solusi atas permasalahan yang ada, itu namanya budaya. Ya, jadi kebudayaan itu hasil cipta, rasa, dan karya manusia ya. Setelah dia tercipta ya, dilaksanakan itu menjadi solusi. Jadi kalau seolah-olah itu menjadi satu penyelesaian masalah ya pada saat itu namanya budaya. Ya. Jadi penyelesaian masalah yang sudah digunakan sebagai budaya itu ya, yang sudah maju disebut dengan peradaban. Makanya ada namanya sejarah kebudayaan Islam, ada sejarah peradaban Islam. Sejarah kebudayaan Islam itu membahas tentang Islam yang berkembang ya. Terus kemudian sejarah peradaban Islam itu membahas tentang Islam yang berada pada puncaknya. Nah, itu perbedaannya di sana. Yang kedua ya, dari peran kurikulum itu tadi, yang kedua adalah peran kritis dan evaluatif. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya ini kan senantiasa terjadi setiap saat kan. Ya, peranan kreatif ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangannya. Jadi harus kritis dan evaluatif ya. Setelah kritis kita evaluasi untuk mencapai sebuah untuk melengkapi atau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa cepatnya ya. Sekarang zamannya Android ya, anak itu harus diajari, harus dipersiapkan bagaimana cara menggunakan Android yang baik ya. Sekarang jangankan Anda yang sudah perguruan tinggi, anak SD itu sudah banyak yang pakai Android. Kalau kita nggak kearahkan ke arah yang baik, yang mohon maaf nanti ya secara akidah akhlak dia mengikuti ya, belajarnya nggak lagi dari guru, dia dari YouTube, dari Google ya, dan seterusnya ya. Sementara itu semua itu adalah komunikasi yang satu arah, sedangkan proses belajar mengajar yang bagus itu ya dari komunikasi dua arah. Kok sekarang pakai YouTube, Pak Bapak tadi ngomong pakai YouTube nggak baik. Tapi kan ini kan YouTube yang saya sampaikan ini sudah saya filter. Ya, terus keakuratannya ya boleh sampean cek gitu. Ya, terus kemudian kita ini kan menggunakan YouTube ini karena memang keadaan yang harus memaksa seperti ini. Gitu. Yang selanjutnya peran konservatif sudah, kritis dan evaluatif sudah, yang selanjutnya adalah peran aktif ya. Jadi peran ini ya dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat ini senantiasa mengalami perubahan ya, sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu ya kepada siswa perlu disesuaikan dengan masa sekarang ya. Jadi sekali lagi hampir sama antara konservatif dan aktif. Kalau konservatif itu mempertahankan, kalau aktif kita ikut di dalamnya. Sama, mempertahankan budaya-budaya yang sudah ada, terus kemudian bagaimana menjadikan budaya ini menjadi sebuah peradaban ya. Nenek moyang kita itu sebagai seorang yang membuat ya, atau yang melahirkan
budaya ya, melahirkan kebudayaan, menciptakan kebudayaan, terus melahirkan budaya ya. Nanti kita berada di masa keemasannya yang disebut dengan peradaban itu ya. Baik, yang terakhir ini adalah yang kelima atau yang tujuan kurikulum ya. Ini pembahasan yang terakhir. Tujuan kurikulum ya pada dasarnya ini merupakan tujuan setiap program pendidikan yang diberikan kepada anak didik ya, karena kurikulum itu merupakan alat untuk mencapai tujuan ya. Oleh karenanya kurikulum ini ya harus dijabarkan ya dari tujuan umum pendidikan itu sendiri ya. Dalam pendidikan di Indonesia ini ya, tujuan pendidikan itu bersumber kepada falsafah bangsa Indonesia ya. Di Indonesia ini ya, yaitu Pancasila tadi ya, dan Undang-Undang Dasar ya. Di Indonesia ini ada 4 tujuan utama yang secara hierarki harus kita patuhi, harus kita ikuti ya. Yang setidaknya ada 4 tadi ya. Yang pertama keempat itu, yang pertama adalah tujuan nasional ya, yang kedua adalah tujuan institusional ya, yang ketiga tujuan kurikuler, yang keempat adalah tujuan instruksional. Jadi 4 ini harus ada atau keempatnya ini mewakili kurikulum ya. Jadi kurikulum itu di dalamnya harus memenuhi 4 kriteria ini atau 4 tujuan ini. Yang pertama adalah tujuan nasional ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 itu sudah disebutkan tentang sistem pendidikan nasional ya. Rumusan tujuan pendidikan nasional itu ya disebutkan bahwa pendidikan nasional ini bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan ya, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan ya. Dari tujuan nasional kemudian dijabarkan ke dalam tujuan institusional lembaga ya, tujuan kurikuler sampai dengan tujuan instruksional ya, itu dalam 1980 ya, tentang sistem pendidikan nasional ya. Terus kemudian selain tujuan nasional ya, yang terfokus pada setidaknya 5 hal tadi ya, mulai dari bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa ya, terus kemudian beriman, bertakwa, terus berbudi pekerti luhur ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan dan seterusnya ya. Yang kedua ya adalah tujuan institusional ya. Tujuan institusional ini ya tujuan dari pendidikan itu sendiri ya, tujuan dari lembaga pendidikan itu sendiri ya. Tujuan institusional ini ya adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan ya, seumpama MI, MTS, MA ya, atau SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya, dari diploma D3, diploma 1, D3, terus kemudian S1 ya, S2, S3 dan seterusnya ya. Artinya bagaimana? Artinya apa yang harus dimiliki anak didik setelah menyelesaikan pendidikan yang sudah yang sudah dicapai ya, sebagai contoh ya, misalkan kemampuan apa yang harus dimiliki anak didik setelah menyelesaikan lembaga-lembaga mulai dari SD, SMP, MTS, MA dan seterusnya itu tadi ya. Terus kemudian rumusan tujuan institusional ini seharusnya merupakan penjabaran dan tujuan umum secara rasional ya,
harus memiliki kesinambungan ya antara satu jenjang pendidikan tinggi dengan jenjang pendidikan yang lain ya. Jadi kurikulum itu harus mengacu ke sana. Sudah ada reng-rengan dari institusi ya. Institusi itu punya reng-rengan dari pusat. Ya, EMI atau SD itu minimal harus pelajarannya dari A, B, C, D. Nanti di MTS ya E, F, G, H ya, I misalkan. Terus kemudian MA J, K, L, M, N dan seterusnya sampai dengan perguruan tinggi Z ya. S3 itu Z terakhir misalkan seperti itu ya. Itu untuk tujuan institusional. Terus yang ketiga ya, belum yang terakhir, yang ketiga ini adalah tujuan kurikuler. Jadi tujuan ya, ada kurikuler ini ada ekstrakurikuler, ada intrakurikuler, ada kokurikuler. Nanti dibahas di selanjutnya ya nanti. Tujuan kurikuler ini ya kita pahami dulu apa itu kurikuler. Tujuan dari kurikuler ini adalah penjabaran ya dan tujuan kelembagaan pendidikan ya. Tujuan institusional itu. Ya, jadi tujuan kurikuler ini nanti harus dijabarkan ya, dan tujuan kelembagaan pendidikan ya atau tujuan institusional itu. Tujuan kurikuler adalah tujuan di bidang studi atau mata pelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalam dirinya. Ya. Secara operasional ya adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik ya setelah mempelajari sesuatu mata pelajaran atau bidang studi tertentu. Jadi kurikuler itu fungsinya di sana. Nanti kurikuler ini akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Makanya Anda pahami dulu ya. Anda pahami. Kalau di sini belum paham, nanti Anda bisa browsing apa sih sebetulnya kurikuler itu. Kurikuler itu terbagi menjadi berapa saja ya. Ya, yang saya ingat itu dibagi menjadi 3 ya, ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler. Itu nanti kita ada pembahasan tersendiri. Dan yang terakhir adalah tujuan instruksional ya. Tujuan instruksional ini dijabarkan ya dari tujuan kurikuler itu ya. Tujuan ini adalah tujuan yang langsung dihadapkan kepada anak didik ya, sebab ya harus dicapai oleh mereka setelah menempuh proses belajar mengajar. Oleh karena itu tujuan instruksional ini dirumuskan ya sebagai kemampuan-kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh anak didik setelah mereka menyelesaikan proses belajar mengajar itu. Ya, setidaknya ada 2 jenis tujuan institusional ini ya, yaitu tujuan instruksional umum yang disebut dengan TIU. Kalau Anda sudah pernah belajar RPP ya, ada namanya tujuan instruksional khusus itu yang namanya TIK ya. Itu nanti di pelajaran RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran itu biasanya ada di sana ya. Terus kemudian perbedaan kedua tujuan antara TIU dan TIK itu terletak dalam hal kemampuan yang diharapkan dikuasai anak didik ya. Pada TIU itu sifatnya lebih luas dan mendalam ya. Sedangkan di TIK itu lebih terbatas, harus dapat diukur pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar ya. Dengan demikian TIK itu harus lebih operasional dan mudah dilakukan pengukurannya ya. TIK itu secara operasional harus langsung diaplikasikan ya, TIK tujuan instruksional khusus, dan hasilnya akan lebih langsung bisa terlihat kalau TIK. Kalau TIU itu secara umum, artinya dari berbagai komponen mata pelajaran itu akan menghasilkan satu, nanti setelah anak lulus ini keterampilannya apa, terus akhlaknya bagaimana, itu di tujuan instruksional umum ya. Oke. Cukup sekian ya pembahasan kurikulum kita ya, pengertian kurikulum, tujuan kurikulum, dan
peran-peran kurikulum tadi ya, ada setidaknya 4 sampai 5 yang kita bahas ya. Kita sekitar 3 pertemuan ya sudah kita bahas ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terus kemudian nanti saya ingatkan kembali, absen tetap di kolom komentar ya. Terus kemudian nanti Anda merangkum 1-2 lembar dari apa yang saya sampaikan ini ya. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada, saya bingung ya, mau malam ya, pagi, siang, sore, karena memang ini sangat relatif ya. Pada pertemuan ini saja ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun ya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.